pada malam hari ini ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J ya, di rumah dinas Kadipropam Polri. Ya, dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Nantinya kita juga akan minta keterangannya, karena semalam kan juga sudah ada statement dari Pak Kabar Eskrim terkait CCTV dan barang bukti lainnya, sehingga kami akan minta keterangan juga terkait perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk juga seluruh barang bukti untuk mencari salah satu tujuan justice kolaborator itu sebenarnya. Nah, dan itu tadi pengacaranya saya lihat itu bagus juga tuh, pengacara itu bagus, itu yang ditunjuk oleh Polri itu bagus gitu. Memang di dalam hukum kalau seorang terdakwa yang diancam dengan pidana berat di atas 5 tahun itu, kalau tidak punya pengacara harus yang mencarikan negara, dalam hal ini polisi. Ini kalau menurut saya masih jadi pertanyaan, karena Baradae itu bukan, saya tidak tahu apakah dia pelaku tunggal, pelaku utama, atau dia hanya bagian dari satu kolaborasi pelaku gitu ya, ada kerjasama beberapa pelaku. IPW sebut ada geng kejahatan di Mabes Polri. Mahfud MD bilang ada Mabes di dalam Mabes. Tribunnews.com Jakarta. Kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo melebar kemana-mana. Bahkan markas besar atau Mabes Polri kini dalam sorotan. Apalagi dari sebulan penembakan Brigadir J terjadi, baru ditetapkan tersangka Baradae. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut adanya potensi geng penjahat di institusi Polri pada Senin 8 Agustus 2022. Teguh meminta adanya penyelidikan terkait hal itu saat diwawancarai Kompas.tv dalam acara Sapa Indonesia Pagi. Hingga kini pemeriksaan tim Inspektorat Khusus atau IRSUS Polri atas kematian Brigadir J menyeret hingga 25 personil polisi, dari perwira tinggi, menengah hingga tamtama. Bagi Teguh, kasus ini telah menunjukkan adanya satu solidaritas ngawur. Jadi tindakan pelanggaran kode etik ini struktur, masif, dan sistematis. Katanya, Teguh lantas menjelaskan lebih lanjut letak sistematisnya terletak pada penghilangan sebagian barang bukti. Sementara itu disebut struktur karena melibatkan Jenderal Bintang 2 sampai pada Tamtama. Adapun disebut bahkan bahwa kasus Brigadir J ini masif karena melibatkan berbagai kesatuan. Jadi saya melihat sepertinya ada geng ini, dalam tanda kutip geng kejahatan di institusi kepolisian, tegas Teguh. Ia lantas menjelaskan bahwa kini sedang tim khusus bentukan Kapolri meneliti 25 orang terseret dalam kasus, apakah termasuk dalam Satgasus. Dan saya mendengar info ada upaya perlawanan dari luar yang juga harus diteliti. Diantisipasi oleh Polri, mungkin masih ada keterlibatan pihak lain, imbuh Teguh. IPW mencurigai adanya geng karena pasal 340 untuk menjerat tersangka Baradae. Dalam kasus ini yang digunakan untuk menjerat pelaku merupakan pembunuhan berencana. Artinya antara niat mau membunuh dengan matinya Brigadir J itu ada jeda waktu, sempat merencanakan, mempersiapkan. Ini melibatkan siapa, apa motifnya, terang Teguh. Ia menyebut 25 orang yang bersedia tenggelam bersama Verdi Sambo sebagai tindakan yang tak rasional. Ini gak rasional menurut saya. Ada sesuatu
yang melatar belakanginya, apa kepentingan, kekuasaan, atau gerakan-gerakan apa di dalamnya, ujarnya. Oleh sebab itu, IPW meminta perhatian Kapolri, Kompolnas, dan Komisi 3, DPR, serta Presiden RI untuk mengusut potensi adanya geng penjahat di institusi Polri. Jadi memang Brigadir J jadi martir untuk membuka adanya kelompok yang jahat ini, tandasnya. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait perkembangan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Mahfud MD, kasus yang awalnya penuh misteri itu kini menunjukkan kemajuan signifikan. Hal itu lantaran permasalahan politik dan hierarki yang disebut Mahfud MD sebagai psikopolitisi dan psikohierarkis sudah bisa dieliminir. Caranya adalah dengan dedol besa, memindahkan banyak polisi yang terkait kasus pembunuhan Brigadir J agar tidak ada kepentingan yang saling menyandera, terutama soal hierarkis yang berhasil diputus lewat pemindahan atau mutasi 15 perwira yang dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saksi kunci Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae pun menjadi berani bicara. Meski berstatus tersangka, Baradae bersedia menjadi justice kolaborator. Kesaksian Baradae tentang kejadian di rumah dinas Kadif Propam Kapolsek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022 itu menjadi sangat penting. Rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana.